Jadi kita sebaik apapun, kalau baik kepada atasan, baik kepada bos kita, itu belum baik. Yang paling baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka kita mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan karir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minul muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpah nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat yang aku berikan, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berikan kepada kita nikmat hidup, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, Allah berikan kepada kita nikmat keluarga dan nikmat-nikmat yang lain. Dan ada nikmat yang paling besar, tidak sembarang orang mendapatkannya. Anak Nabi Nuh pun tidak dapat, ayah Nabi Ibrahim Azar pun tidak dapat. Itulah dia nikmat iman dan Islam. Maka kita tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan di awal khutbah kecuali alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, hari di mana paling baik, di mana terbit matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Al-bakhil, orang pelit, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan lalu dia tidak berselawat kepadaku. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta yang kita cari selama ini dan anak yang dibanggakan, kecuali orang yang datang di hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Maka daripada itu kita sadar bahwa hari demi hari umur makin berkurang, maka pastikan amal makin hari makin bertambah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran ada seorang manusia, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi disebutkan namanya selevel dengan keluarga para nabi, dan keluarga dia menjadi nama surat dalam Al-Quran. Siapa dia? Yaitu Imran. Ada nama surat ketiga dalam Quran, namanya Ali Imran, keluarga Imran. Allah berfirman dalam Quran, surat Ali Imran ayat 33, surat 3 ayat 33, di mana Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah telah memilih Adam. Kalau Allah pilih Nabi Adam sangat wajar. Kenapa? Karena Nabi Adam Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan, dan dia pernah tinggal di surga mulia. Wa Nuhan, Allah pilih Nuh. Kalau Allah pilih Nabi Nuh wajar. Dia tidak cuma Nabi, bahkan dia seorang Rasul. Bahkan kata para ulama, dialah Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh, yaitu Rasul Nuh. Allah pilih Nuh sangat wajar. Wa ala Ibrahim, Allah pilih pula keluarga Ibrahim. Dalam ayat ini Allah katakan, Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh, Allah pilih keluarga Ibrahim.
Kalau Allah pilih Nabi Ibrahim dan keluarganya wajar, dia seorang nabi dan rasul, dan anaknya Ishak dan Ismail juga nabi. Kalau Allah pilih sangat wajar. Tiba-tiba yang nomor 4 Allah sebutkan wa ala Imran alal alamin, dan keluarga Imran bagi semua jagat alam ini. Siapa Imran? Dia bukan seorang nabi, apalagi seorang rasul. Tapi kenapa Allah sebutkan namanya dalam Quran? Bahkan keluarganya selevel dalam keluarga para nabi. Allah sebut namanya selevel dengan keluarga Nabi Ibrahim. Allah sebut selevel namanya seperti keluarga Nabi Nuh dan Nabi Adam. Dan dalam Quran juga Allah sebutkan nama surat keluarga Ali Imran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama menjelaskan betapa sangat mahal keluarga, sehingga Imran naik derajatnya karena keluarga. Maka keluarga tidak bisa main-main, mendidik keluarga tidak bisa main-main, mengilmui tentang keluarga tidak bisa main-main. Berapa banyak orang hancur karena keluarga, berapa banyak orang mulia karena keluarga sebagaimana Imran. Dan ada juga seorang sahabat, kita tahu sahabat yang paling mulia Abu Bakar, setelahnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan mereka ini asyrah mubasysyaruna bil jannah, dijamin masuk surga. Tapi adakah nama Abu Bakar disebutkan dalam Quran jemaah? Tidak ada. Adakah nama Umar bin Khattab disebutkan dalam Quran? Kalau dia lewat lari setan, tidak ada. Kalaupun ada disebut nama Abu Bakar, itu pun secara tidak spesifik, isyarat-isyarat begitu saja. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Mereka berdua dalam gua. Siapa dia? Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi adakah jamaah pernah baca Quran tiba-tiba Abu Bakar? Tidak pernah ada. Betapa mulianya Quran. Tidak sembarang orang masuk namanya dalam Quran. Tapi ada seorang sahabat Nabi, dia mantan budak, dia dulu anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, surat 33 ayat 37, falamma qada Zaidun watara minha, ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya, yaitu menceraikan istrinya, yang Zaid ini dulu mantan budak, pernah jadi anak angkat Nabi, lalu menikah dengan Zainab binti Jahas, keluarga Nabi, sepupu Nabi, orang mulia, perempuan cantik. Tapi ternyata setahun menikah tidak tahan, akhirnya bercerai. Kala para ulama, kenapa nama Zaid disebutkan dalam Quran? Karena masalah keluarga. Nama satu-satunya sahabat yang dia bisa dipandang tidak pula terlalu tinggi daripada Abu Bakar, tapi disebutkan dalam Quran namanya. Kenapa? Karena masalah keluarga. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya, sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka kaum muslimin, kata Nabi, akulah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kita sebaik apapun, kalau baik kepada atasan, baik kepada bos kita, itu belum baik. Yang paling baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka kita mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan karir. Harta yang paling mahal di dunia keluarga. Kalau ribut kita sama orang lain, pulang kita ke rumah tenang kita. Tapi kalau sempat kita ribut dengan keluarga, kemana tempat mencari ketenangan? Maka ilmu masalah keluarga tidak bisa main-main jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, tapi anehnya kita ini sekolah S1, sekolah S2, sekolah S3, ketika di tempat kerja betapa luar biasa kita. Ada orang datang ke kantor kita, kita senyum bahagia dia datang. Ada yang bisa dibantu Pak, ada yang bisa dibantu Bu, senyum luar biasa. Ketika pulang kerja, pulang ke rumah sore, marah kepada istrinya, marah kepada anaknya. Apa yang salah? Dia sekolah tinggi. Ternyata sekolah kita selama ini, ternyata kecerdasan kita selama ini dididik kita agar untuk pandai bekerja, tapi tidak pandai mendidik rumah tangga. Padahal dalam Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah tidak pernah mengingatkan kita, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai tidak makan, tidak ada. Jangan sampai kamu tidak punya pekerjaan, tidak ada. Jangan kamu tidak punya rumah di dunia, tidak ada. Yang Allah ingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa persoalan keluarga itu sangat mahal, sampai ada dalam Quran namanya surat keluarga, yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis
Nabi SAW menjelaskan, dalam Al-Quran Allah menjelaskan yang namanya keluarga ada dua. Yang pertama kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 14, apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Dibuat indah terhadap pandangan manusia kepada istri dan anak. Istri dan anak adalah keluarga. Istri dan anak adalah perhiasan. Dalam ayat ini Allah katakan istri dan anak adalah perhiasan dalam surat Ali Imran ayat 14. Tapi dalam surat At-Taghabun ayat 14 lain lagi Allah katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak kalian musuh bagi kalian. Satu ayat Allah bilang istri dan anak perhiasan. Orang kalau belum punya istri ada yang kurang. Orang kalau dia belum punya anak ada yang kurang. Kenapa? Karena anak adalah perhiasan. Tapi dalam satu ayat lain Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istri dan anak kalian jadi musuh kepada kalian. Betapa sayang kita kepada istri, sayang kita kepada anak, tapi akhirnya jadi musuh. Sedih sekali, luar biasa. Maka kaum muslimin, dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bagaimana maksud anak dan istri bisa jadi musuh. Kata dia adalah penghalang kita taat kepada Allah, yang membuat kita masuk neraka. Jamaah Jumat, kita semua laki-laki wajib Jumat datang ke masjid ini mendengarkan khutbah dan salat 2 rakaat. Maka kita harus paham bahwa istri dan anak yang di rumah, maka itu bisa membuat kita masuk surga, bisa pula membuat kita masuk neraka, yang itu menjadi musuh kepada kita. Dalam salah satu hadis Nabi SAW menyampaikan, apa kata Nabi SAW? Salasatun qad harramallahu alaihimul jannata. Ada 3 orang yang Allah haramkan mereka masuk surga. Wajib berarti mereka masuk neraka. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang suka minum tua. Yang kedua, al-akuli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, ad-dayyus alladhi yuqirru su' fi ahlihi, yaitu seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, seorang ayah, seorang bapak yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya, ketika anak perempuannya melakukan kemaksiatan, tidak dilakukannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ad-dayyus, orang yang tidak ada rasa cemburu ketika istrinya dibonceng sama laki-laki lain, tidak ada rasa cemburu ketika anak perempuannya dipacari sama laki-laki yang tidak mahram. Dia tidak ada rasa cemburu ketika anak perempuannya bonceng-boncengan dengan laki-laki yang tidak mahram. Dalam salah satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 orang yang mereka ahli neraka di hari kiamat, yang aku belum pernah melihat mereka. Yang pertama, ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihannas, yaitu satu kaum yang mereka selalu membawa cemeti, ekor sapi, yang mereka keliling memukul masyarakat. Oleh para ulama dikatakan ini orang yang punya kekuatan, tapi kerjanya menzalimi umat, yang mereka ini masuk neraka di hari kiamat. Tapi yang nomor 2, ini fokus kita. Kata Nabi SAW, ada orang yang saya belum pernah lihat, tapi mereka masuk neraka di hari kiamat. Yaitu siapa dia? Kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kasni buktil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Yaitu perempuan berpakaian tapi hakikatnya telanjang, yang mana dia berjalan lenggak-lenggok seperti punung unta. Orang ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mendapatkan bau surga kelak nanti di hari kiamat. Perempuan berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Siapa yang punya perempuan tu? Suami. Siapa yang punya perempuan tu? Ayah. Seorang ayah punya anak perempuan, seorang suami punya istri. Kata para ulama jamaah yang dimuliakan Allah, berpakaian tapi hakikatnya telanjang, gak masuk surga di hari kiamat, bahkan gak mendapatkan bau surga. 3 kategorinya. Yang pertama, dia berpakaian tapi pakaian ketat. Adakah bapak punya anak perempuan yang sudah haid? Adakah bapak punya istri yang keluar rumah pakaiannya ketat, tidak longgar? Kalau ada, bapak dayus, diharamkan masuk surga kelak nanti di hari kiamat. 1, pakaian ketat. Yang kedua, berpakaian tapi hakikatnya transparan. Dia berpakaian tapi nampak bagaimana putih kulitnya dari luar. Kalau ada jamaah
punya anak perempuan, ada istri, keluar rumah berpakaian tapi pakaiannya transparan, berarti kita dimasukkan dalam Rasul, haram masuk surga, wajib masuk neraka. Yang ketiga kategorinya, kata para ulama, mereka berpakaian tapi tidak selesai menutup tubuhnya. Dia berpakaian, pakai baju sampai sini aja, pakai celana sampai betis saja, bahkan sampai paha saja. Maka kalau begini, suaminya, ayah anak perempuan tadi diharamkan oleh Allah masuk surga. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa ngeri masalah keluarga ini. Berapa banyak ayah-ayah, berapa banyak bapak yang dia biasa saja, dia sudah hijrah karena sudah pensiun, datang dia ke masjid, tapi anak perempuan keluar rumah tidak pakai jilbab, suami istrinya keluar rumah celana baju ketat. Kalau begini maka masuk kategori dayus. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita berharap dosa yang lalu Allah ampuni, hari ini kita bertaubat dosa lalu kita, lalu kita menambah amal-amal kita. Tapi jangan sampai di saat kita menambah amal-amal di ujung-ujung usia kita, tapi kita tidak sadar ada transfer dosa datang kepada kita. Apalagi kalau kita sudah mati, kalau kita masuk ke dalam kubur, lalu ternyata anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, mereka juga belum paham bagaimana pakaian yang syar'i, yang longgar, tidak ketat, tidak transparan, tutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Itu juga akan bisa mentransfer dosa ke kuburan kita. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini menjadi suatu perhatian kepada kita. Dalam salah satu hadis Nabi SAW menyampaikan, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, anak perempuan, karena baiknya suatu negeri tergantung wanitanya, baiknya suatu daerah baik bagusnya perempuan-perempuannya. Kata Nabi, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, dididiknya sampai solehah besar, maka diwajibkan, maka Allah akan jamin surga kepada orang tuanya. Punya anak 3 orang perempuan, dididiknya sampai solehah, sampai besar, maka Allah jamin surga baginya. Dalam hadis lain, siapa yang punya anak perempuan 2 orang, dalam hadis lain, siapa yang punya anak perempuan 1 orang, dididiknya sampai paham dengan agama, solehah dia, dijaganya aurat-auratnya, maka orang tuanya Allah jamin surga baginya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.